terus bilang kamu kalau masuk Islam cari duit gampang kayak saya ini loh, mobil saya hasil dakwah. Lalu diminta dokumen-dokumennya untuk surat bantuan ke bank, duitnya dibawa lari judi. Nah, lihatlah, tahu orang ini semua. Kenapa nggak ditangkapkan waktu itu? Kan aneh. Loh, apa bedanya dengan Hani Kristianto? Gampang nggak kau mencari uang setelah kau jadi mualaf? Kau kan tinggal jual-jual ke Kristianan, tinggal bilang Kristen itu begini, begini, bogono, begini. Orang senang, dipuja-puja kau, ditepuk tangani. Terus mengalirlah uang. Yang di belakang kau itu, lihat yang belakang kau itu. Cari makan itu terus. Kawan-kawan, saya lihat perseteruan antara ustadz-ustadz kristologi dengan sesama ustadz kristologi juga makin meruncing ya. 11 tahun berbagai kasus dan kejahatan disimpan, disembunyikan. Kenapa? Karena dia masih di agama mereka. Tapi setelah dia meninggalkan agama tersebut, mulailah dibongkar. Ini saya lihat satu hal yang nggak fair. Artinya mereka menyimpan kejahatan atau borok itu selama 11 tahun. Kenapa tidak dibongkar aja ketika waktu dia masih aktif di sana? Apa susahnya? Kan ya kan? Nah, sekarang Hani Kristianto atau Sekjen Mualaf Center Indonesia, Sekjen Mualaf lah ya, kata dia, panik. Ada apa? Kan demikian. Sampai dia paniknya luar biasa, mencari ke sana kemari studi ini. Ya. Menurut saya ada yang mereka sembunyikan. Apakah gaya mereka ini sama? Cuman takut terbongkar sama yang lain ya. Oke, kita saksikan dulu apa kata Hani Kristianto mengenai hal ini ya kawan-kawan ya. Ini saya ambil dari punyanya si Moko Ginta ini kalau nggak salah saya. Karena pembina sana terpelindung, penting adalah dia sana. Kok Hani, mohon maaf, saya potong dulu boleh? Ya. Mohon dibantu diulangi lagi karena tadi jaringan putus. Kenapa kok dengan Pak Ujang? Ya, kalau Yudi Mulyana memang kita teliti, dia mengadu domba semua dan dia ini berkomunikasi intens dengan Paul Zhang. Sudah lama. Itulah letaknya Tulus seperti merpati, licik seperti ular. Iya. Dia mengadu domba, dia paham peta Islam, dia sangat paham peta Islam, dia mengadu domba. Nah, inilah bodohnya orang ini ya. Saya bilang tolol ini, Hani Kristianto nih. Kalau keberatan kau gugat saya, tolol. Licik, kamu bilang seperti ular, cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Bukan begitu. Urusannya apa? Ketika dia melakukan semua kejahatan yang kau tuduhkan itu, dia bukan Kristen. Kalau di Kristen itu kan dari Alkitab kau ambil itu ya Hani tolologi. Bahwa kalau di Kristen bukan itu yang dimaksud cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Bukan itu, penempatannya salah itu geng. Ya kan? Kau asal nyerocos. Karena kau sudah panik. Kecuali dia melakukan itu ketika dia jadi Kristen. Ini kan tidak. 11 tahun dia di dalam Islam. Kenapa kalian sekarang panik, berlebihan? Kita lihat lagi apa katanya. Dan Yudi Mulyana itu bukan Muslim, tapi syirik. Dia punya guru kebatinan. Kita udah tahu rumahnya Cirebon. Nah, sekarang tuduhan lagi. Dia bukan Muslim, tapi syirik katanya kan. Nah, bagaimana lagi nih? Semua yang mereka tuduhkan ini terjadi setelah Yudi Mulyana itu tidak lagi di dalam Islam. Selagi dia masih Islam, dia udah tahu katanya dari lama. Kenapa dia tidak tidak menggugat itu, dia mengatakan musyrik? Ya kan? Tetapi malah membiarkan 11 tahun loh. Bukan waktu yang singkat itu 11 tahunnya kawan-kawan ya. Kita lihat lagi apa kata orang-orang ini. Memang panik, dia panik betul. Dan banyak buktinya lagi. Dan dia sudah memurtadkan perempuan berinisial D, seorang muslimah, mualaf tepatnya, disuruh sholat dengan bapak kami. Lalu kami punya bukti-bukti WA-nya dia dikirim ke perempuan D ini. Dia menyebut Yesus Juru Selamatku, Yesus Tuhanku, dan segala macam. Ya Allah. Nah, kalau banyak bukti lagi. Itu tanggal berapa, Kohani? Tepatnya terkait itu WA yang kepada perempuan D tadi itu. Tanggal berapa, tahun berapa, Kohani? Yang terakhir April 2020 dari November 2019. Handphonenya dibanting, dia kira kalau handphonenya dibanting hilang. Tinggal ganti layar, nyala lagi, muncul semua buktinya.
Alhamdulillah. Kalaupun dihapus, nama programnya Get Data Back. Silakan download, semuanya akan dihapus, muncul lagi. Handphonenya siapa yang pecah, Bu Hani? Handphonenya siapa yang pecah? Handphonenya siapa yang dipecahkan? Handphone mualaf Ahwat bernama DI ini dibanting, 2 handphonenya. Sama Pak Yudi Mulyana. Ya, nggak ikut belikan, nggak ikut ngasih uang, dibanting. Kalau ini saya setuju, Deddy Mulyana itu memang goblok, ya kan? Kenapa dibanting gitu? Bakar aja, buang aja HP itu, ya kan? Biar orang ini tak bisa mencari barang bukti. Kalau memang itu yang dibutuhkan ya. Cuman saya cerita-cerita yang Kristianto ini kan dalam kondisi dia lagi sakit hati nih. Untuk menilai kebenarannya kan kita tidak bisa sepihak. Kita lanjutkan lagi ya. Teman-teman kosnya bersaksi terjadi KDRT, dikunciin, dipukulin, dibuang bajunya ke jalan. Dia lupa dia nggak tinggal di hutan, dia tinggal di banyak orang yang menyaksikan. Nah, itu banyak orang menyaksikan. Kenapa orang itu tidak protes, kan? Apakah karena dia seorang ulama saat itu? Atau ustadz lah kita bilang, bukan ulama kayak gitu, nggak cerminan ulama, yang ustadz kristolologi, ustadz mu'alaf itu ya. Karena ustadz mu'alaf saya lihat bicaranya itu ngawur semua. Jadi mungkin ini cocok. Jadi takut mereka. Inilah dibilang cerminan masyarakat kita kurang keberanian. Takutnya dibongkar nanti, jadi katanya apa namanya itu, meruntuhkan agama. Tidak. Saya kalau ada orang Kristen kayak gitu, saya laporkan. Ngapain nunggu-nunggu sampai dia murtad? Tak perlu ya. Jadi, ya silahkanlah dia mau ngomong apa, mau fitnah. Hani bukan mantan pendeta. Lah pancen bukan, saya mantan penginjil. Nah, Hani mantan penginjil kan ya. Siapa yang udah kamu injil Hani? Ya kan? Kamu dulu dari GAP ya, Gereja Allah Baik, mungkin kau nggak salah saya. Dari gaya kamu bicara, kau tidak mengerti kekristenan. Gaya kau aja yang banyak. Kau pemimpin lagu mungkin ya, ada foto-fotomu kan. Nah, masalahnya mungkin waktu kau di Kristen tidak setenar sekarang ini. Ya kan? Makanya kau ini orangnya ya orang cari-cari apalah peluang-peluang. Nanti kau bungkak sendiri, kita lihat ya. Stephen bukan mantan pastor, ya memang bukan orang mantan frater. Nah, silakan Anda boleh membahas apapun, tapi tidak akan lepas dari pidana Anda. Nah, jadi itu yang di belakang kamu itu, Pak Tua itu, mantan apa itu? Dia bilang dia mantan pendeta, tapi nama dia Lucius, apa namanya itu? Orang Katolik. Baru tahu aku di Katolik ada pendeta. Waktu saya debat dengan dia face to face kan dibilangnya dia mantan apa ya, pendetanya. Nah, itu yang di belakang kamu itu urus dulu. Hei, Hani, satu lagi, kalau kau bicara hukum, kau saja tidak pakai seat belt itu loh. Kau tidak pakai safety belt ya. Jangan kau sok-sok bicara hukum, ya kan? Kau aja urus diri sendiri tidak betul. Itu tidak ada kulihat tali kokangmu. Tapi sudahlah, mungkin karena gelap kau bilang ya. Silakan. Kenapa larinya ke kiri ke kanan? Terakhir saya dengar dia telepon Ustadz Arifin Nababan. Ya, tadi sore. Nababan nggak tahu. Ustadz Arifin Nababan nggak tahu apa-apa. Saya belum lihat. Saya sepanjang hari di jalan. Saksinya ada 5-6 orang. Saya belum tidur 3 subuh. Ustadz Moko Ginta juga belum tidur dari kemarin. Belum subuh sampai sekarang belum subuh lagi. Nah, kenapa kalian sampai nggak tidur hanya masalah itu? Biarkan saja, itu azazi. Kenapa kalian panik? Lihat itu yang di belakang kau Pak Tua itu makan aja kerjanya ya. Kalian panik. Tahu kalian kita cari tahu nanti apa kepanikannya. Bisa jadi orang yang saling buka-buka aib sendiri. Si Bernard Nababan dihubungi ya sama-sama tolologi. Ya kan? Sesama tolologi harus begitu, saling mengadu, saling curat-curat ya. Jeruk makan jeruk lah ceritanya. Jadi saksinya banyak. Terserah dia mau apa, tapi tidak akan bisa lepas. Saya belum nonton, tapi intinya dia akan mencari orang yang bisa dibuat sebagai perlindungan atau diadu domba. Jadi mohon ihwafilah, jangan serang dan salahkan Ustadz Arifin Nababan. Beliau belum tahu kejahatannya Yudi dan bukti-bukti yang belum pernah beliau lihat. Dan belum tanya kiri kanan. Beliau hanya sebagai seorang dai, seorang muslim yang mengharapkan seseorang mendapat hidayah. Tetapi Yudi ini bukan orang yang mendapat hidayah. Loh, kok nggak dapat hidayah? Dia dulu pendeta loh, kalian elu-elukan, kalian agung-agungkan. Mana ada orang jadi mu'alaf tidak dapat hidayah? Baru sekali saya dengar itu Hani Kristianto ya. Kau putar balikkan semua firman Tuhan di dalam Al-Quran itu. Jadi dia masuk Islam kenapa? Bukan dapat hidayah. Terus kenapa?
selalu dibilang yang mendapat hidayah masuk menjadi Islam. Jadi dia masuk Islam jadi apa? Saya heran kau tuduh-tuduhkan hal-hal yang nggak betul. Sehingga agama pun kau balik-balikan. Seolah-olah orang yang masuk Islam itu tidak dapat hidayah. Termasuk kau jangan-jangan tidak dapat hidayah kau nih. Ya kan? Cuman suara kau yang besar kau bilang begini-begini kau tuduh orang. Coba kau lihat dirimu sendirilah. Kalau dia betul-betul bertobat, kita bisa merasakan beda. Temui saya, temui korbannya. Tidaklah masuk Islam menjadikan Anda lalu bebas dari semua hukuman. Loh, kok bebas dari semua? Kamu yang tidak tegas. Sudah berapa lama kalian itu dilakukannya? 11 tahun loh. Kenapa kamu diam-diamkan? Berarti kamu juga ikut membantu dia mendiamkan hal ini. Karena kalian takut mencoreng. Ya kan kalian kristolologi ini kan begitu. Nanti tidak laku kalian. Kalau dakwah kemana-mana kan gitu. Maka kalian diam-diamkan. Setelah dia pindah agama baru kalian kebakaran jenggot. Panik. Ya, oke kita lihat apakah lagi. Anaknya dijinai, anaknya takut, bapaknya pulang dipukulin. Anaknya takut dibentak-bentak. Istrinya dipukulin. Yang namanya Hera. Nggak tahu anaknya sakit. Anaknya seperti itu. Kok semua orang ditipu? Ya, kok malah orang-orang yang bantu dia tetangganya loh yang bantu. Loh, kamu bilang semua orang ditipu lah. Kamu termasuk mana? 11 tahun kalian diamkan. Berarti semua orang yang tahu kejahatannya itu juga penipu dan menyetujui. Ya sudah, kenapa sekarang kalian kebakaran jenggot? Aneh kulihat. Kayaknya ada yang kalian simpan-simpan, kenapa kalian begitu panik? Antar anaknya ke rumah sakit. Ini manusia udah, ya Allah, laknatullah udah. Silakan, nanti percayalah. Tuhanku, Allahku, lawan Tuhanmu nanti. Nah, perhatikan, dia sudah melaga Tuhan. Sedangkan Tuhan Yudi Mulyadi kita nggak tahu apa. Apakah dia masih Islam? Dia kan katanya ada syahadat lagi. Berarti sesama apa? Tuhanmu dan Tuhan dia berlaga, kau laga. Aduh, kau tuh kafir, musyrik. Tuhan kok kau laga-laga? Apa hebatnya Tuhan yang kau bilang itu? Hah? Jangan sok-sokan kau. Si Yudi Mulyadi mau apa kau buat agama? Sekarang katanya dia sudah balik lagi. Terlepas dari kau bilang iya atau tidak, dia sudah mengucapkan syahadat lagi. Atau kau mau bilang Tuhannya dia orang Kristen? Kita lanjutkan dulu apa katanya. Kita lihat siapa yang lebih hebat. Saya tak bisa apa-apa. Tapi Allah Allah yang disembah oleh Tuhan. Nah, Tuhannya Yudi Mulyadi menyembah Allahmu, kau bilang. Siapa Allah Yudi Mulyadi? Jelas aku. Ya kan? Sedikit lagi. Ada ini. Allah yang menciptakan Tuhan. Allahnya menciptakan Tuhan Yudi Mulyadi kayak. Berarti ada Tuhan di dunia yang dua. Musyrik kau geng, kafir. Hei, hanya gara-gara kau panik kau jadi kafir. Kau bilang Tuhan ada dua di dunia. Allahmu menciptakan Tuhannya Yudi Mulyadi. Gimana sih? Kalau kamu membilang itu Yudi Mulyadi sudah Kristen, kami tak mau terima, kenapa? Ya kan? Kami bilang, ya biar kalau mau Kristen dia Kristen, kalau enggak. Kami kan enggak ada marah. Itu enaknya orang Kristen ini, tak ada panik kayak kalian. Nah, kalau kau menyinggung, katakanlah bahwa Yudi Mulyadi itu Kristen. Tidak pernah Allah SWT menciptakan Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhannya orang Muslim berbeda dengan Tuhannya orang Kristen. Tuhannya orang Muslim adalah zat. Tuhannya orang Kristen adalah roh. Itu sudah berbeda. Kan demikian, jangan kau sama-samakan. Kau bilang, seolah kau mau jago-jagoannya. Begini ku bilang sama kau, jangan kau laga-laga Tuhan. Ya kan? Kau lihat aja di Palestina, udah berapa ratus tahun itu. Lawannya hanya negara seemprit. Yahudi itu, Israel. Coba kau berkaca kepada situlah. 13 tahun 67. 74. 13 negara Arab menyerang Yahudi. Apa menang? Kan tidak. Karena mereka betul-betul dilindungi Tuhan yang sebenarnya Tuhan. Jangan kau karang-karang. Seolah-olah Tuhannya Yudi Mulyadi itu kalah sama Tuhanmu, mau kau laga-laga Tuhan. Nggak bisa. Boleh kau emosi, tapi jangan melaga Tuhan. Kau bilang Tuhanmu menciptakan Tuhannya Yudi Mulyadi. Ada berapa Tuhan jadinya di dunia ini? Nah, kau gimana nih sih? Jadi kau sekarang ini udah kafir loh. Tuhan ada dua. Satu Tuhanmu, yang satu lagi Tuhan ciptaan Tuhanmu. Kan aneh. Ya, oke. Kohani, saya akan bertanya tentang kegiatan Kohani sore hari ini tadi terkait mendatangi rumah dari kolonel yang konon kabarnya putrinya beliau telah menjadi korban. Saya bukan ke rumah kolonel itu. Saya mendatangi rumahnya Larissa Chow, anak saya,
Di rumah Larissa itu nggak ada orang. Terus alhamdulillah janjian ketemu dengan salah satu korbannya. Korbannya ini bukan anak kolonel yang ini, beda lagi. Itu. Kalau anak... Nah lihat, banyak kali korban dia. Itu dilakukan waktu kapan? Waktu dia masih muslim kan? Artinya kalian gagal mendidik dia. Atau dia memanfaatkan apa yang ada kalian beri peluang. Kan kalian yang beri peluang. Coba laporkan langsung. Loh, kalau dia masalah memurtadkan anak kolonel, siapa yang bisa melarang-larang dia? Kolonelnya aja santai, nggak ribut-ribut. Kan demikian, biarkan saja lah, itu hak azazi kok. Kolonel ini nanti beliau sudah, setahu saya ya, yang anak kolonel ini sudah dihandle oleh LBH. Kabarnya sih anak kolonel polisi. Bapaknya pensiunan polisi. Berarti Yang komunikasi intens dia kalau anak kolonel ini komunikasi kitanya dengan Steven. Oke. Berarti kasusnya ini mengembang ya, ada korban baru lagi begitu. Ada mualaf dari Italia tahun lalu lumpuh sama Yudi, diajak ke IAIN, terus bilang kamu kalau masuk Islam cari duit gampang kayak saya ini loh, mobil saya hasil dakwah. Lalu diminta dokumen-dokumennya untuk surat bantuan ke bank, duitnya dibawa lari Yudi. Nah, lihatlah, tahu orang ini semua. Kenapa nggak ditangkapkan waktu itu? Kan aneh. Loh, apa bedanya dengan Hani Kristianto? Gampang nggak kau mencari uang setelah kau jadi mu'alaf? Kau kan tinggal jual-jual ke Kristenan, tinggal bilang Kristen itu begini, bogono, begini. Orang senang, dipuja-puja kau, ditepuk tangani. Terus mengalirlah uang. Yang di belakang kau tuh, lihat yang belakang kau tuh, cari makan itu terus. Ya, dia jual-jual bukunya entah apa-apa isinya tentang kekristenan. Bagus dia buat buku tentang keislaman. Inilah kekeliruan mu'alaf, mu'arab, kristolologi ini. Harusnya mereka setelah masuk Islam, ya bahaslah mengenai keislaman. Ajaran Islam itu baik. Jangan kau bahas-bahas ajaran Kristen, kau jelek-jelekkan terus dari situ kau memang nggak dapat uang. Jujur kau Hani, apa kerja kau? Dulu waktu kau jadi penginjil kau bilang, kenapa kau nggak kaya waktu jadi penginjil? Kau harus paham Hani, kau tuduh orang, berarti kalian ini semua boleh kukatakan, otaknya, tabiatnya hampir sama loh. Dugaanku demikian, makanya kau panik. Jangan sampai si Yadi Mulyana itu membocorkan semua cara-cara kalian. Loh, orang yang muslim dari kecil sampai besar, banyak yang menderita. Kalian enak aja dari Kristen, masuk ke Islam langsung, wah, fasilitas ini segala macam, tapi dengan satu syarat, ketika khotbah jelek-jelekkanlah agama Kristen. Aku udah tonton apa kalian video-video kalian. Jarang kalian bicara tentang keislaman, apalagi yang di belakang kau tuh apa tua itu, yang sebentar lagi ndak tahu kemana itu. Coba kalian, aduh, rubahlah pola pikir kalian. Sekarang sudah terbongkar, kalian mau bilang apa lagi? Orang Italia lumpuh waktu itu, duitnya dibawa lari Yudi, saksinya puluhan orang tadi ada. Saat ini saya juga bertemu bahkan dengan orang ini. Setiap hari semakin bertambah korbannya. Oke. Kohani, ini terkait banyaknya YouTube tentang Kohani ini, beberapa pihak menganggap Kohani ini ghibah. Menurut Kohani ini gimana? Ini kita lebih pada ghibah atau menyampaikan syiar bahwa ini kita menyampaikan kondisi yang sebenarnya? Apa yang menurut Kohani? Maksudnya gimana orang anggap ghibah? Beberapa pihak itu menganggap Kohani ini ghibah gitu kan. Ghibah istilahnya ngerasani Pak Yudi Mulyana. Tapi ini poinnya adalah yang pertama A, ghibah, atau B. B ini adalah menyampaikan syiar yang sebenarnya, menyampaikan kabar yang sebenarnya tentang siapa Pak Yudi Mulyana. Ini. Iya. Yudi di mata kami ya, bukan saya, di mata ulama hampir seluruh ulama Cirebon yang mengetahui semua kejadiannya sepakat Yudi murtadin, kafir, cabul. Jadi Yudi bukan Islam. Kalau Islam saya nggak boleh gibahin. Loh, kamu itu bukan syiar tapi gibah. Kalau syiar kamu syiarkanlah ajaran Islam. Tidak usah kau urus-urus si Yudi itu. Orang dia kau bilang sudah kafir ya biarkan aja, relakan. Kalau mengenai dosa dia, laporkan ke polisi. Kau bilang sudah kau laporkan, ya biarkan polisi bertindak. Kenapa kau panik sekali sampai kau datangin pesantren, kau datangi ini segala macam? Itu namanya gibah, bukan syiar. Ya kan?
Sampai dibilangnya si yang belakang kau itu, yang dia tua itu, apa katanya tadi? Coba kulang apa katanya? Aku agak-agak lupa dikit nih. Di mata kami ya, bukan saya. Di mata ulama, hampir seluruh ulama Cirebon yang mengetahui semua kejadiannya, sepakat Yudi murtadin, kafir. Cabul. Nah, kau bilang cabul. Aku kalau cerita-cerita cabul ini, nggak ngerti aku apa definisi cabul ya. Sudahlah, kau karena belum terbongkar aja rahasiamu. Nanti Yudi itu berkotek deh itu. Bagaimana kalian dapat uang itu yang nggak jelas itu. Yang di belakang kamu itu lucu kulihat, cabul katanya kan. Sekarang dia sudah ada cadangan itu satu kan, ibu yang mualaf kemarin mau diceraikannya, berarti sudah ada satu cadangan janda yang punya rumah kan. Nanti entah sama siapa lagi dijodohkannya. Si Yudi kan dijodoh-jodohkan siapa itu yang belakang kau yang tua itu nah. Ya, rupanya katanya dipeloroti. Berarti dia kan ikut juga nyo dalam kasus ini terlibat. Hani Kristanto juga kan ikut terlibat juga. Semua ikut terlibat, didiamkan 11 tahun. Setelah dia pindah agama, harusnya kalian bersyukurlah dia pindah agama, artinya kekotoran itu keluar dari Islam. Kok kalian marah berharap dia kembali? Ya sudah kotor aja. Terus kalian lapor aja ke polisi. Kami Kristen pun apa kami bilang? Sekarang ya sesuai Alkitab, si Yudi itu sudah 2 kali menyalibkan Yesus. Yang pertama dia dari pendeta ke mualaf, habis itu dia murtad lagi kan menjadi Kristen. Itu masih diterima. Sekarang dia mualaf lagi, itu dibilang dibakar lagi, tidak ada guna. Ya kan? Jadi kalau dari sudut agama Kristen tidak ada guna, mau dia nanti jadi pendeta wantu belau, tak ada guna. Ya sudah kalian terima aja lagi dia. Kami nggak peduli kayak orang kayak ini, banyak kali kelakuan yang jelek. Untung dilakukannya itu bukan ketika dia di Kristen ya. Ya puji Tuhan lah. Tuhan itu kan Tuhan orang yang disembah orang Kristen itu. Tuhan yang hidup, Hani Kristanto. Dia tahu ini kejahatanmu jangan kau lakukan pas di Kristen ya. Pas di situ dia. Ini iblis menggoda-goda dia. Kan dibilang 1 Timotius 4 ayat 1. Dia ikut ajaran setan-setan. Kan ajaran setan-setan itu. Mengambil uang orang. Mengambil istri-istri orang baru. Ngapa lagi? Yang kau bilang. Pokoknya semua kau bilang itu ajaran setan itu. Tidak salah itu Alkitab itu. Tidak sembarangan Alkitab bicara Hani Kristanto ya. Itu hebatnya Kristen. Kau mau melawan Tuhannya orang Kristen pula. Sanggup kau Hani Kristanto? Sedangkan orang 13 negara Arab ya melawan satu Israel, digulung semua. Gak ada yang berhasil. Ditembaki semua kocar kacir. Apalagi lah hanya seorang Hani Kristanto yang tidak jelas juga Tuhanmu siapa. Kenapa aku bilang gak jelas? Kau pun mana tahu? Mana tahu kami? Entah di rumahmu masih ada yang apa-apa gini-gini, mana tahu kami? Hanya kau dengan Tuhan lah yang tahu. Malah kau bilang Tuhanmu menciptakan Tuhan lagi. Siapa itu? Tidak ada kami tahu Tuhan kayak gitu di dalam Islam. Tuhan Islam itu hanya satu. Kau bilang dia menciptakan Tuhannya siapa ini? Berarti ada jadi 2 Tuhan. Kan demikian. Makanya aku bilang kami nggak tahu apa Tuhanmu itu siapa. Bisa menciptakan Tuhan di dalam Tuhan. Yani Kristanto, oke, sekarang aku buka kala ini ayatnya Yani Kristanto. Biar jangan kau bilang aku fitnah ya. Ini ini. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lagi mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Paham ya? Jadi yang didapat dia itu ajaran setan-setan. Itulah ngambil-ngambil uang, begini segala macamnya.